bertemu kembali dengan Ibu. Nah, pada hari ini kita adalah pertemuan kedua untuk pembelajaran IPA kelas 8. Nah, Ibu sudah sampaikan bahwa pada bab pertama ini kita akan terlebih dahulu membahas tentang sistem gerak pada manusia. Minggu lalu kita sudah belajar tentang tulang atau rangka. Nah, pada minggu ini kita akan melanjutkan materi menuju ke sendi. Kalau kita ingin mempelajari suatu hal yang baru, pertanyaan pertama yang akan kita sampaikan adalah apa itu? Jadi apa itu sendi? Sudah Ibu kupas sedikit di minggu lalu. Nah, hari ini Ibu akan mengingatkan kembali bahwa sendi itu adalah tempat pertemuan dua tulang atau lebih. Nah, jadi Ibu ulangi ya, sendi itu adalah tempat pertemuan dua tulang atau lebih. Nah, Ibu andaikan, misalnya di sebelah kanan Ibu ini ada kayu, sebelah kiri Ibu juga ada kayu. Ibu andaikan yang sebelah kanan ini adalah tulang paha, yang di sebelah kiri adalah tulang betis. Nah, ketika tulang paha dan tulang betis ini akan bersambung membentuk sebuah rangka kaki. Nah, di mana mereka bisa bersambung? Maka yang menyambung mereka, yang menghubungkan mereka itu adalah sendi. Jadi nanti ini tulang paha, ini adalah tulang betis, mereka bersambung, disambung oleh yang namanya sendi. Anggap kepalan tangan Ibu ini adalah sendi. Oke. Jadi itu adalah sendi, tempat tersambungnya atau tempat terhubungnya dua tulang atau lebih. Baik, sebelum kita membahas lebih jauh tentang sendi ini, kalian Ibu ingatkan kembali untuk membuka buku catatan, menyiapkan buku paket dan alat tulis ya. Sebab sambil belajar kalian juga sambil mencatat hal-hal yang dirasakan perlu untuk kalian ingat. Nah, buka buku paket kalian di halaman 29 tentang sendi. Membahas tentang sendi. Nah, sendi itu ada jenisnya. Kalau berdasarkan geraknya, sendi dibedakan menjadi 3 ya. Yang pertama itu ada yang namanya sendi sinartrosis atau sendi mati. Nah, artinya sendi ini menghubungkan tulang, tetapi pada akhirnya dua tulang yang terhubung itu tidak dapat bergerak. Nah, ini contohnya pada apa? Contohnya pada tulang tengkorak. Coba kalian lihat di buku paket di halaman 29 ya. Nah, kalian lihat bahwa di tulang tengkorak ya, di buku paket halaman 29 ada terbagi lagi menjadi berbagai macam. Lihat di bagian dahi itu yang warnanya coklat, di bagian tengah ini ada warna biru dan di belakang ada warna ungu, di samping ada warna merah. Nah, ternyata tulang tengkorak kita itu bukan menjadi satu tulang utuh ya, tetapi ada berbagai jenis tulang. Nah, siapa yang menghubungkannya? Yang menghubungkan tulang yang warna kuning itu, tulang yang warna biru, tulang yang warna ungu. Yang menghubungkannya adalah sendi. Tetapi sendi yang menghubungkannya adalah sendi sinartrosis atau sendi mati. Artinya ketika dia menghubungkan dua tulang itu atau beberapa tulang itu, maka tulang tersebut tidak dapat bergerak. Coba kamu pegang tengkorak kamu. Maka kamu goyang-goyang itu, tengkoraknya bergerak, bergeser ke kanan, ke kiri atau ke depan. Nah, tidak kan? Tulang tengkorak kita tetap utuh. Karena yang menghubungkan tulang itu adalah sendi mati atau yang namanya sinartrosis. Nah, sinartrosis atau sendi mati itu tadi dibedakan lagi menjadi 2, yaitu yang pertama adalah sinfibrosis, yaitu sinartrosis yang tulangnya dihubungkan oleh jaringan ikat serabut. Nah, kalian bisa lihat gambar di sini. Nah, itu adalah contoh dari sendi mati di bagian sinbrosis, yaitu terdapat pada tulang-tulang penyusun tengkorak. Daerah sambungan antara tulang-tulang tersebut dinamakan sutura. Jadi kalian lihat di gambar ini, yang di atasnya itu adalah tulang, yang di bawah itu juga adalah tulang. Nah, di tengah-tengahnya itu adalah serabut-serabut penghubung tulang ya. Serabut-serabut penghubung tulang itu dinamakan sebagai sutura. Jadi kalau tulang yang dihubungkan oleh sutura ini ya, yang dihubungkan oleh sutura ini artinya dihubungkan oleh sendi yang namanya sinfibrosis. Nah, yang kedua itu tadi adalah sinkondrosis. Kalau sinkondrosis itu adalah sendi mati yang tulangnya dihubungkan oleh tulang rawan. Nah, tulang rawan atau kartilago. Contoh dari
Sinkondrosis itu terdapat pada ruas-ruas tulang belakang dan hubungan tulang rusuk dengan tulang dada. Kalian bisa lihat gambar di samping. Nah, kalian lihat gambar di samping bahwa antara tulang yang satu dengan tulang satu dihubungkan oleh sendi mati. Nah, sendi matinya siapa? Sendi matinya adalah sinkondrosis karena yang menghubungkannya adalah tulang rawan. Oke ya. Sekarang kita lihat gambarnya lebih dekat. Tadi sudah dikatakan bahwa sinkondrosis adalah sendi mati yang tulangnya dihubungkan oleh tulang rawan. Contohnya tadi adalah pada ruas-ruas tulang belakang dan pada hubungan tulang rusuk dengan tulang dada. Nah, kita lihat. Di sini ada gambar yang pertama, gambar ruas-ruas tulang belakang. Yang kedua, ada gambar antara sendi yang menghubungkan antara tulang dada dan tulang rusuk. Kita tinjau satu-satu. Pada ruas-ruas tulang belakang, tulang ini saling terhubung oleh sendi mati yang namanya sinkondrosis. Mengapa yang menghubungkannya adalah sinkondrosis? Karena yang menghubungkan tulang ini adalah tulang rawan. Maka disebutlah bahwa sendi yang menghubungkan antar tulang ruas ini adalah sinkondrosis. Sama halnya dengan tulang dada dan tulang rusuk. Tulang dada dan tulang rusuk ini juga dihubungkan oleh sendi yang berwarna biru ini. Sendi apa yang menghubungkannya? Sendi yang menghubungkannya adalah sinkondrosis. Mengapa sinkondrosis yang menghubungkannya? Karena yang menghubungkan ini adalah tulang rawan atau disebut kartilago atau juga yang disebut dengan tulang hialin. Jadi Ibu ulangi kembali bahwa yang pertama ada sendi mati, artinya sendi itu menghubungkan tulang, kemudian tulang itu tidak dapat bergerak. Nah, sendi mati itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah sinfibrosis. Kalau sinfibrosis artinya dia dihubungkan oleh yang namanya sutura. Ya, contohnya tadi adalah tulang tengkorak kepala itu dihubungkan oleh yang namanya sutura. Lalu yang kedua adalah sinkondrosis. Maaf ya Ibu nyontek karena Ibu juga suka terbelit-belit ngomongnya. Kalau sinkondrosis artinya tulang itu dihubungkan oleh tulang rawan. Contohnya pada apa? Contohnya pada tulang ruas-ruas tulang belakang kita. Oke ya. Kita lanjut dengan jenis sendi yang kedua. Jenis sendi yang kedua itu adalah amfiartrosis atau disebut sebagai sendi kaku. Jadi kalau amfiartrosis ini adalah persendian yang memungkinkan terjadinya sedikit gerakan. Kalau tadi sendi mati itu menghubungkan antar tulang tapi tulangnya tidak dapat bergerak. Kalau amfiartrosis ini menghubungkan beberapa tulang tetapi tulangnya bisa bergerak tapi sedikit. Nah, makanya amfiartrosis ini disebut sebagai sendi kaku. Bisa sih bergerak, tapi enggak banyak gerakannya, maka dibilang sebagai sendi kaku. Nah, kalian dapat lihat pada gambar di sebelah. Nah, di atas itu ada tulang, di bawah juga ada tulang. Nah, yang menghubungkannya adalah sendi amfiartrosis, ya, sendi kaku. Siapa yang menghubungkannya? Yang menghubungkannya adalah kartilago. Kartilago inilah yang menyebabkan memungkinkan terjadinya sebuah gerakan. Itu yang kedua, amfiartrosis atau disebut sebagai sendi kaku. Oke, lalu yang ketiga itu ada yang namanya diartrosis atau sendi gerak. Nah, jadi kalau diartrosis ini adalah persendian yang memungkinkan adanya gerakan yang lebih bebas, ya. Lebih bebas tetapi tidak terlalu bebas. Oke, karena tidak semua tulang yang dihubungkan oleh sendi gerak ini itu semuanya bisa bergerak bebas. Nah, nanti akan Ibu jelaskan di selanjutnya. Nah, untuk sendi gerak atau yang disebut sebagai diartrosis, nah itu apa saja penyusunnya? Nah, kita lihat, boleh kalian lihat di buku paket di halaman 30, itu ada gambar. Nah, Ibu juga kasih gambarnya di sini. Oke, penyusun sistem sendi gerak, maksudnya penyusun sendi gerak atau disebut diartrosis itu yang pertama itu adalah ligamen. Apa itu ligamen? Ligamen itu jaringan ikat yang menghubungkan dua tulang itu. Artinya, ligamen itu sendirilah yang mengikat dua tulang sehingga ketika tulang itu tersambung,
itu tidak akan terlepas. 2 tulang atau lebih ya. Jadi siapa yang mengikatnya? Yang mengikatnya adalah ligamen. Ligamen itu apa? Ligamen itu adalah jaringan ikat. Nah, pada sendi gerak atau pada sendi diartrosis itu, di ujung tulang itu dilapisi yang namanya kartilago. Nah, ibu ibaratkan misalnya tangan ibu ini tulang. Nah, ini bagian atas tulang, ya kan? Nah, di bagian ujung itu dilapisi lagi yang namanya kartilago. Jadi anggap saja kepalan tangan ibu yang sebelah ini itu adalah kartilago. Ini tulang, ini ujungnya dilapisi lagi sama yang namanya kartilago. Nah, kartilago atau tulang rawan atau biasa disebut sebagai hialin. Nah, apa fungsi kartilago ini di ujung tulang? Itu sebagai mencegah adanya benturan atau gesekan antar tulang. Jadi kalau 2 tulang ini bertemu, nah kalian bayangkan kalau dua tulang bertemu melakukan gerakan, nah pasti terjadi yang namanya benturan atau gesekan. Tetapi ketika ada ligamen di atasnya, ini tulang, ligamen, baru kemudian ada tulang lagi. Nah, itu artinya dapat mengurangi yang namanya benturan, ya. Selanjutnya, kalau kalian lihat di buku paket di halaman 30 itu, ibu juga tampilkan gambarnya di sini. Nah, di dalam sendi itu ada yang namanya rongga, ya. Di dalam rongga sendi itu ada cairan pelumas yang namanya cairan sinovial. Nah, untuk apa fungsi cairan ini? Fungsi cairan ini adalah sebagai pelumas. Jadi kalian bayangkan kalau tulang itu terhubung tapi tidak ada pelumas, nah bagaimana rasanya? Anggap saja cairan sinovial ini sebagai minyak pelumas. Kalau mesin ada minyak pelumas, tulang kita juga ada minyak pelumas ya, namanya cairan sinovial itu sendiri. Jadi, ibu kembali menyampaikan, ibu kembali menyimpulkan bahwa pada sendi gerak atau pada sendi diartrosis itu ketika tulang dihubungkan, ya, itu tulang diikat oleh jaringan ikat yang namanya ligamen. Sehingga ketika tulang terhubung, tulangnya tidak bisa lepas. Siapa yang mengikatnya? Ligamen. Nah, kemudian ketika tulang terhubung itu, nah di ujung tulang dilapisi oleh namanya kartilago, ya. Kartilago atau tulang rawan atau tulang hialin. Fungsi kartilago adalah untuk menghindari yang namanya benturan atau gesekan. Lalu yang ketiga itu di dalam sendi itu ada yang namanya rongga. Di dalam rongga itu ada yang namanya cairan sinovial, ya. Cairan sinovial itu fungsi adalah sebagai pelumas ketika tulang kita bergerak. Nah, sendi gerak atau sendi diartrosis itu dibedakan menjadi 5, ya. Yang pertama itu adalah sendi peluru, yang kedua adalah sendi engsel, yang ketiga sendi putar, yang keempat sendi pelana, dan yang kelima adalah sendi geser. Nah, yang pertama itu adalah sendi peluru. Jadi kalau sendi peluru itu tulang yang pertama berbentuk bulat, tulang yang kedua ujungnya berbentuk seperti mangkok, ya. Jadi kalau dia menghubungkan 2 tulang, tulang yang pertama ujungnya bulat, ya, seperti ini. Tulang yang kedua ujungnya seperti mangkok. Jadi ketika terhubung, nah terjadilah gerakan yang ke segala arah. Nah, kayak gini dia, ke segala arah. Contohnya apa? Contohnya adalah antara tulang lengan atas dan tulang belikat. Jadi kalau tangan kita ini, nah, bisa melakukan gerakan yang bebas ke segala arah. Kamu mau ke belakang? Ke belakang. Mau ke depan? Ke depan. Mau ke samping? Samping. Mana lagi? Ke sini. Nah, bebas. Ya, bisa ke segala arah nih, putar. Yang kedua itu adalah sendi engsel. Jadi kalau sendi ini menghubungkan tulang, tapi tulangnya bisa bergerak hanya pada satu arah saja, ya. Coba kalian lihat di buku paket di halaman 31. Nah, dia sama seperti engsel pintu, jadi hanya satu arah. Contohnya apa? Contohnya adalah tulang lengan kamu, ya. Ini tulang lengan. Satu arah kemana? Ke atas saja. Turun lagi ke bawah. Ke atas, ke bawah. Bisa nggak ke bawah? Nggak bisa. Kamu nggak bisa tarik tulang kamu ini ke bawah. Nah, jadi cuma seperti engsel pintu, ke atas, kembali semula. Ke atas, kembali ke semula. Yang ketiga itu adalah sendi putar. Jadi kalau sendi putar ini memungkinkan tulang itu dapat berputar, ya, atau berotasi. Contohnya adalah antara tulang kepala dan tulang leher. Jadi itu memungkinkan sendi yang menghubungkan tulang kepala dan tulang leher itu memungkinkan kepala itu dapat berputar atau berotasi. Ya, gitu.
Selanjutnya itu adalah sendi pelana. Jadi kalau sendi pelana itu adalah pertemuan antara dua tulang yang berbentuk seperti pelana, ya. Pelana itu apa? Kalau kamu naik kuda, pernah naik kuda, itu ada pelana, ya seperti itulah bentuk sendinya. Nah, jadi dapat menggerakkan tulang hanya kedua arah, ke muka depan atau ke muka belakang. Contoh sendi ini adalah ibu jari, ya. Belakang, depan, belakang, depan saja. Lalu yang selanjutnya adalah sendi geser, menghubungkan antara dua tulang yang memiliki permukaan yang datar. Prinsip kerja sendi ini adalah satu bagian tulang bergerak menggeser ke atas tulang lain. Oke. Kamu perhatikan pada gambar 1.31 di halaman 32. Oke, selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang gangguan pada persendian. Yang pertama adalah terkilir atau biasa kita sebut sebagai keseleo. Jadi, kalau terkilir ini adalah tertariknya ligamen pada persendian karena gerakan yang dilakukan dengan tiba-tiba atau gerakan yang tidak biasa dilakukan. Nah, biasanya yang pertama kita itu sering jatuh lalu kesleo, atau misalnya saat kita senam kita tidak biasa melakukan gerakan itu, lalulah belakang kita, tangan kita kesleo atau leher kita kesleo. Nah, kalau pada gambar ini adalah penampakan ketika kaki kita sedang jatuh, ya. Jadi kalau jatuh itu juga merupakan gerakan yang tiba-tiba. Nah, kita lihat ini adalah penampakan tulang di dalamnya. Ini tulang ruas tulang kakinya, ini tulang tumitnya, dan ini tulang bagian betis, ya. Jadi di sini ada ligamen. Gambar yang menyerupai ligamen, ya. Nah, ketika kita melakukan gerakan yang tiba-tiba itu, maka ligamen kita menjadi tertarik seperti ini. Nah, ketika ligamen itu tertarik, nah disitulah kita dikatakan mengalami yang namanya terkilir atau keseleo, sehingga terasa sedikit sakit atau nyeri yang tidak terlalu kuat, ya. Lalu, yang kedua adalah rematik artritis. Ya, jadi kalau rematik ini adalah peradangan pada persendian yang menimbulkan rasa sakit. Pada sebelah kiri ini adalah gambar ketika tulang pada ruas jari tangan kita dalam keadaan normal. Kemudian pada gambar yang sebelah kanan ini adalah penampakan saat tulang ruas jari tangan kita itu mengalami namanya rematik. Dan di sini tampak sekali perbedaan sendinya, yang sebelah kiri normal, yang sebelah kanan itu sendinya mengalami yang namanya peradangan. Selanjutnya itu adalah ankilosis. Nah, jadi kalau ankilosis itu adalah gangguan pada persendian yang mengakibatkan sendi tidak dapat digerakkan. Di sini adalah penampakan tulang belakang. Kalau dia normal, tulang belakang itu berbentuk sedikit melengkung seperti ini. Tapi kalau ketika dia mengalami ankilosis, ya, tulangnya itu lurus, ya. Nah, di sini juga kalian dapat melihat perbedaan sendinya antara yang normal dengan sendi yang mengalami ankilosis. Lalu, yang selanjutnya, yang keempat adalah dislokasi. Nah, kalau dislokasi ini adalah keadaan di mana terjadi gangguan yang akibat pergeseran tulang penyusun sendi. Jadi tulangnya bergeser, ya. Tulang penyusun sendinya bergeser. Kalau di gambar sebelah kiri ini adalah tulang penyusun sendi yang dalam posisi yang normal. Di sini ada tulang belikat atau scapula, kemudian ada humerus atau tulang lengan atas, dan ada clavicle yaitu tulang selangka. Ini adalah posisi yang normal, tapi ketika dia mengalami dislokasi, dia akan bergeser dari posisi yang sebenarnya. Nah, itu tadi dia 4 gangguan yang terjadi pada persendian manusia. Demikian video pembelajaran tentang sendi pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada tanya jawab, Ibu persilakan setelahnya. Terima kasih. Sampai jumpa.